Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat Waalaikumsalam pagi. Selamat pagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menjawab salam saya. Alhamdulillah kita sudah berada di semester genap atau semester kedua. Hari ini adalah pertemuan pertama kita. Seperti biasa, saya tatap muka daring. Ya. Jadi dalam proses pembelajaran itu saya menggunakan beberapa aplikasi. Mau yang ikut di tatap muka daring boleh, mau ikut di classroom boleh, mau ikut materi di WhatsApp bisa. Intinya kalian pilihlah salah satu yang kira-kira menurutmu yang terbaik dan sesuai dengan kondisi perangkatmu. Nah, hari ini kita sudah ada 10 orang di Zoom. Pertama saya, ada Alpia, Mukrima, Nirmala Sari, ada Nurpadila Sunarto, Nurul Haq, Rana, ya, ada Sahra, ada juga Andia Putri, Setwi Andia Putri, terus ada ini yang terakhir, Galaxy A11, mudah-mudahan bisa dirubah namanya. Oke, ada juga yang baru masuk, Ririn, ya, Ririn Trianjani. Nah, untuk proses pembelajaran masih mirip seperti yang semester ganjil dan proses penilaian pun juga akan saya lakukan sama seperti yang semester ganjil. Untuk nilai keterampilan atau praktek ya masih sama seperti semester yang lalu juga ya, cukup satu tugas per bab. Insya Allah di semester ini kita hanya belajar 3 bab. Nah, sama seperti semester yang kemarin itu ada 4 bab. Jadi saya harap mohon dimatikan mic-nya dulu supaya pembelajaran kita hari ini tidak terganggu dengan audio yang tidak diinginkan. Nah, baik, kita masuk materi. Jadi materi kita yang pertama bisa kalian simak. Bukunya masih kita menggunakan yang dipinjam di perpus. Oke. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang membuat kesepakatan melalui negosiasi. Suara saya jelas tidak kedengaran? Jelas, Pak. Oke. Nah, jadi untuk materi pertama kita akan membahas tentang negosiasi. Pernah mendengar kata negosiasi? Pernah. Ya, pernah ya. Nah, kapan kita melakukan negosiasi? Siapa pelaku dari negosiasi? Saya kasih contoh ilustrasinya. Nah, saya kasih contoh kasusnya dulu sebelum kita melangkah. Ya, anggaplah ini adalah pertemuan ketiga. Minggu lalu, pertemuan keempat. Minggu lalu saya sudah janji bahwa pada pertemuan keempat kita akan ulangan harian yang keempat. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk di pertemuan keempat. Nah, pada hari ini ya seperti saya langsung bicara ke kalian bahwa untuk hari ini seperti janji saya minggu lalu, kita akan ulangan harian yang pertama. Nah, sesuai janji saya, kita akan ulangan dalam bentuk pilihan ganda atau multiple choice. Pada saat saya berbicara seperti itu, tiba-tiba Nurul Ismi angkat tangan. Pak, Nurul Ismi angkat tangan. Pak, saya bisa bicara. Ya, silahkan Nuril. Ya, kenapa Nuril? Oh, hari ini Pak saya belum siap untuk ulangan harian seperti yang Bapak janjikan minggu lalu. Kenapa? Ya, tadi malam Pak saya tidak sempat belajar dan 2 hari yang lalu juga saya tidak konsen belajar.
Ya, kenapa tidak belajar? Sebagai seorang pelajar ya harusnya belajar. Ya, kebetulan Pak, saya membantu ibu saya ya menjual di pasar. Nah, kesibukan orang tua saya itu harusnya saya tidak ikut berhubung bapak saya sakit, maka saya menggantikan posisi bapak saya menjual di pasar. Wah, alasannya masuk akal. Nah, setelah Nurul Ismi, Rana pun juga ngomong kepada saya, Pak, saya juga hari ini tidak siap. Karena apa, Rana? Sudah 1 minggu ini saya selalu berada di rumah sakit. Kenapa? Ya, saya menjaga ibu saya yang sedang sakit, yang terbaring di rumah sakit. Wah, ada juga alasannya. Nah, kemudian ada lagi satu orang, ya, Sahra. Ya, Sahra pun juga beralasan tidak bisa ikut. Kenapa Sahra tidak mau ikut ulangan harian pada hari ini? Tidak mau jika Pak, tapi saya belum siap. Intinya saya tidak mau ikut ulangan hari ini, Pak. Saya belum siap. Nah, maka saya pun sepakat bahwa ulangan hari ini ditunda. Kenapa ditunda? Ya, dengan mendengarkan alasan teman-temanmu tadi itu. Namun, saya punya syarat. Syaratnya apa? Pada pertemuan yang akan datang atau pertemuan kelima, semuanya sudah siap. Dan saya tidak menerima lagi alasan untuk tidak ikut ulangan harian. Oke, sudah terjadi kesepakatan. Nah, ini tadi. Pernahkah kamu melakukan negosiasi dengan gurumu agar menunda batas penyerahan tugas atau menunda ulangan? Pernah. Ceritanya baru saja saya ceritakan, ilustrasikan. Untuk dapat meyakinkan gurumu, kamu pasti mengajukan beberapa alasan yang mendukung permintaanmu tersebut. Begitupun gurumu pasti akan memberikan syarat. Apa syaratnya tadi? Ya, minggu depan tidak ada lagi alasan tidak siap ulangan. Ya, untuk mengabulkan permintaanmu. Itulah yang salah satu contoh negosiasi. Negosiasi dilakukan pasti harus ada alasan yang mendukung. Ingat ya ini. Negosiasi dilakukan karena ada alasan yang mendukung. Ini negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencari penyelesaian. Jadi intinya negosiasi mencari penyelesaian masalah. Apa masalahnya? Ya, tadi sudah saya kasih contohnya. Nah, sekarang. Jadi untuk materi ini, hari ini, kita akan mengevaluasi teks negosiasi. Ya, di sini ada materinya 3. Ya, untuk hari ini kita bahas 2 saja, yaitu ciri-ciri teks negosiasi. Terus, bagaimana cara menyampaikan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi. Rana, bisa dengar suara saya, Rana? Bisa, Pak. Oke. Rana, silahkan dibaca pada dasarnya. Pada dasarnya, negosiasi ialah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak, kelompok atau organisasi lain. Tujuan negosiasi ialah mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain yang tidak dapat dipaksakan. Negosiasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak dalam melakukan transaksi atau menyelesaikan sengketa perselisihan pendapat. Oke. Jadi, negosiasi itu adalah proses tawar-menawar. Kenapa kita tawar-menawar? Karena adanya perbedaan pendapat. Ya? Karena adanya perbedaan pendapat. Contoh kecil lagi. Ya. Rana
mengumumkan di kelas bahwa hari ini teman-teman saya akan merayakan ulang tahun saya. Sepulang sekolah nanti saya harap kehadiran teman-teman di gazebo untuk santap siang bersama. Wah, ini anu gratis. Nurpadila Sunarto. Iya, Pak. Ya, Nurpadila Sunarto pun berkata, betulkah yang kamu bilang itu, Rana? Ya, betul. Silahkan datang pas pulang sekolah ya, langsung ke sana. Ya, Nurpadila Sunarto pun menjawab, wah saya tidak bisa. Bisakah ditunda nanti setelah jam 5? Ya, Rana pun menjawab, nah, kenapa kamu tidak bisa setelah pulang sekolah? Ya, ini sudah terjadi percakapan tawar-menawar. Wah, saya harus pulang dulu ke rumah. Masa kita pakai seragam sekolah ke gazebo? Ya, kita kan nanti mau foto-foto, mau selfie-selfie. Nah, itu alasannya Nurpadila Sunarto tidak mau setelah pulang sekolah. Mau dulu pergi bergaya. Ya, mau ganti kostum dulu. Alpia Sukri pun mengatakan, kalau saya sih tidak masalah. Tapi saya harus pulang dulu memberitahu orang tua saya. Saya tidak bisa langsung ke gazebo. Ya, itu alasan kedua. Demikian seterusnya. Pasti kalau kita melakukan sesuatu, itu selalu terjadi perselisihan pendapat. Dan bisa kita lakukan menyelesaikannya dengan menggunakan negosiasi. Oke, kita lanjut dulu ya. Kemudian, merumuskan ciri-ciri negosiasi. Di buku itu langsung dikasih contohnya, ya. Tapi saya sudah simpan di classroom juga. Saya sudah simpan di classroom. Mohon disimak baik-baik. Di classroom itu 10.4 ya, untuk melakukan negosiasi itu harus ada rumusannya. Rumusan yang dimaksud itu ada alasan. Ini kelihatan di layar HP-nya? Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan ya. Harus ada Iya, Pak. rumusan. Ya, rumusannya mengandung ada alasannya, ada tujuannya kita bernegosiasi, ada prosesnya. Terus yang terakhir harus ada kesepakatan yang dicapai. Inilah inti dari atau rumusan dari negosiasi. Kemudian tujuan bernegosiasi ya memperoleh kesepakatan, ya mempersatukan perbedaan pendapat. Ini tidak ada di buku ya. Sengaja saya tuliskan di sini supaya gampang diakses. Menghindari kerugian. Ya siapa yang rugi ini? Ya, misalnya tadi itu menghindari kerugian, Rana yang sudah membukin gazebo sudah membayar 1 juta untuk 9 porsi atau 10 porsi. Ya, kalau kita tidak datang, ya kasihan. Tidak mungkin Rana makan semua itu. Ya, kalau kita tidak saling memberikan alasan kenapa tidak datang. Kalau tadi ada yang tidak datang hanya karena mau ganti kostum, ya, ada juga yang tidak mau datang karena alasan orang tua belum dikabari. Ya, silahkanlah bernego. Ada juga ciri-ciri khusus teks negosiasi, yaitu menggunakan bahasa yang santun. Bahasa milenialnya mungkin kalau saat ini santuy. Santuy aja bro. Terdapat ungkapan yang bersifat mengajak ya, persuasif, membujuk. Ya, kadangkala ada juga bahasa yang bersifat memerintah atau sedikit memaksa. Namun tidak merugikan. Ada pasangan tuturan. Maksudnya pasangan tuturan adalah kalau kita berbicara itu ada lawannya, kita berbicara, ada partisipan, ada orangnya.
terdapat pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Kalau kepentingannya sama, tidak usah lakukan negosiasi. Menyelesaikan masalah, menitik beratkan pada kepentingan bersama. Ya, yang terakhir ini ada hasil kesepakatan. Hasil kesepakatan, tetap kita ke gazebo, namun ada temannya yang pulang ganti kostum dulu, tapi dengan syarat jangan lama-lama ganti kostumnya. Kedua, tetap kita rayakan ulang tahunnya Rana di gazebo. Apa juga alasannya tadi, ada temannya yang pulang memberitahukan orang tuanya, dengan syarat kalau sudah dikabari orang tuanya secepatnya langsung ke gazebo, karena kita sudah mau bersantap siang secepatnya. Ini ada juga ciri-ciri umumnya, bisa kalian akses di classroom-nya. Nah, sekarang bagaimana cara menyampaikan pengajuan dalam negosiasi? Yang pertama, bersikaplah sopan. Ya, namanya juga bersikap sopan dan santun. Ya, contohnya tadi. Kalau contohnya, maaf ya Rana, untuk hari ini acaranya ultahnya di gazebo, mungkin saya tidak bisa langsung setelah pulang sekolah. Saya harus pulang dulu ke rumah memberi kabar kepada kedua orang tua saya. Ya, berbicaralah secara sopan dan santun. Jangan langsung nyerocos. Kamu kak saya deh, mereka nanti bapakku. Ya, itu tidak santun. Tidak menekan pihak lain. Ya, kalau tadi ada yang beralasan, ya kalau tidak butuh kak, awas kok. Nah, itu namanya menekan pihak lain. Awas kok bocor bam motormu nanti. Disertai dengan alasan. Ya, harus ada alasan yang tepat dan merupakan itu disampaikan secara halus untuk membujuk pihak lain. Oke. Kita sudah ada 14 orang. Sekarang kita lanjut di buku. Masih silakan dibuka bukunya. Nah, ini ada contoh teks negosiasi. Adakah laki-laki di kelas ini? Oh, ternyata tidak ada. Semua perempuan semua. Oke, kalau begitu saya sebut nama ya, siap-siap. Saya sebut nama. Oke, sebagai pembeli adalah Rana. Rana bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Sebagai penjual, Siti Nurhalisa. Siti Nurhalisa bisa dengar suara saya? Oke. Ada mungkin gangguan audio. Nuril Ismi bisa dengar suara saya? Nuril? Bisa, Pak. Oke. Nuril yang bertindak sebagai penjual. Ya. Oke, silahkan dibaca, Rana. Berapa harga sekilo mangga ini, Bang? 30.000, Bu. Murah. Boleh kurang, Bang? Belum boleh, Bu. Barangnya bagus loh. Bu, ini bukan karbitan matang pohon. Iya, Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim, Bang. 20.000 saja ya. Belum boleh, Bu. 28.000 ya, Bu. Biar saya dapat untung, Bu. Baiklah, tapi boleh saya milih sendiri kan, Bang? Asal jangan pilih yang besar-besar, Bu. Nanti saya bisa rugi. Iya, Bang. Yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk.
Saya jamin Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya, Pak. Akhirnya, penjual mempersilahkan pembeli untuk memilih dan menimbang sendiri mangga yang dibelinya. Nah, ini ada negosiasi. Siapa? Kita lihat pertanyaannya, siapa pelaku dalam dialog tersebut? Ya, tentunya pembeli dan penjual. Kalau disuruh menyebut nama, ya Nuril dengan Rana. Bagaimana cara pembeli menawar harga mangga? Ya. Bagaimana caranya? Ya, dengan cara boleh kurangkan. Nah, ini juga sudah saya share di Classroom ya. Jadi nanti kalau bingung bisa buka bukunya. Kalau tidak sempat membuka bukunya, silakan akses secara daring. Ini. Bagaimana cara pembeli menawar harga mangga tersebut? Ya, sedang musim mangga, jadi harganya seharusnya lebih rendah. Bagaimana tanggapan penjual? Ya, berusaha menolak harga yang ditawarkan. Karena ya mangganya masak di pohon. Bukan mangga muda yang disimpan baru disimpan beberapa hari baru masak. Apakah pada akhir dialog terjadi kesepakatan? Ya, terjadi. Walau harga tidak setinggi harapan penjual dan tidak serendah harapan pembeli. Nah, ini ada juga ya video saya kirim nanti. Ini sudah siap di Classroom-nya. Kita lanjut ke contoh yang lain. Oke. Siska, bisa dengar suara saya, Siska? Siska, bisa dengar suara saya? Oke, tidak bisa. Iya, Pak. Oh, bisa ya. Oke. Nah, Iya. Siska membaca satu paragraf, kemudian paragraf berikutnya disambung oleh Nurul Haq. Nurul Haq, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, jadi Siska dan Nurul Haq bergantian per paragraf. Misalnya ini dulu, Siska, baru dilanjutkan Nurul Haq. Silahkan, Siska dan Nurul Haq. Ya, Pak. Perihal HP barunya itu, sesungguhnya sudah lama Rani menginginkannya. Beberapa kali ia membujuk ayahnya agar dibelikan HP. Gagal meminta langsung pada ayahnya. Rani pun minta bantuan ibunya, namun tetap saja usaha Rani gagal. Minggu lalu, Nurul. Mana, Pak? Ya, Nurul Haq. Minggu lalu, Rani benar-benar berusaha meyakinkan ayahnya betapa ia sangat membutuhkan HP. Ya, Rani benar-benar perlu HP. Belikan ya, kata Rani pada ayahnya. Ayah belum punya cukup uang untuk membeli HP Ran. Lagi pula kan, sudah ada telepon rumah, kata ayah sambil meletakkan koran ke atas meja. Tapi ya, semua teman Rani punya HP. Mereka dapat dengan mudah menelpon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Lah, kalau begitu kamu jangan pulang telat, kata ayah lagi. Rani hampir saja menangis. Tak hanya itu ya. Oke, stop, Rani diganti. iri sampai Siska lagi. Per paragraf. Silakan Siska. Biar kamu tidak capek. Tak hanya itu ya, Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah, kata Rani dengan kalimat yang runtut dan jelas. Kalimat yang sudah beberapa hari ia rancang untuk merayu ayahnya. Mendengar penjelasan Rani, ayah melepas kacamatanya dan menatap Rani dengan lembut. Sebegitu pentingkah HP itu bagimu, nak? Rani hampir saja melonjak kegirangan mendengar reaksi ayahnya. Iya, apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk mengirim tugas ke grup Facebook atau mengunggah tugas di blog. Kalau Rani punya HP kan enak.
bisa buat diskusi bareng teman-teman sekaligus dapat mengakses internet melalui HP. Ayah akan membelikan HP untuk Rani. Asal ayah seakan sengaja menggoda Rani. Asal apa ya? Tanya Rani tak sabar. Asal Rani rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Rani janji ya, makasih ya. Janji Rani sambil memeluk ayahnya. Oke, ya ini salah satu negosiasi lagi. Ya. Siapa pelakunya? Ya Rani lah dengan ayahnya. Apa yang diajukan Rani? Minta dibelikan HP. HP. Ya. Apakah ayah Rani mengabulkan permintaan Rani langsung? Secara langsung? Tidak. 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 Alasannya, ya ayah belum punya cukup uang. Kedua, kalau untuk komunikasi, ya di rumah kan sudah ada telepon rumah. Nah, terus yang ketiga, ya karena alasannya Rani itu nanti telat dijemput karena tidak ada komunikasi ya Rani langsung pulang, jangan tinggal lagi di sekolah. Bagaimana cara Rani meyakinkan ayahnya? Ya dengan sopannya Rani menjawab, ya, ada beberapa guru seperti saya ya memberikan tugas secara daring Pak, secara online. Ada yang melalui blog, ada yang melalui Facebook. Bagaimana cara ayah memenuhi permintaan Rani? Ya, caranya tadi sangat jelas. Kalau ya nanti misalnya mungkin sudah punya uang, tapi kalau berdasarkan ya Rani harus berjanji. Ya, Rani harus berjanji. Apa permintaan Rani dikabulkan olehnya, ayahnya? Adakah syarat yang dia harus dipenuhi? Ada. Apa syaratnya tadi? Harus menggunakannya dalam Rajin belajar. Ya, ayah seakan sengaja menggoda Rani. Asal apa ya? Ya, asal Rani belajar, betul-betul rajin belajar. Dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal yang positif. Oke. Nah, saya kira untuk hari ini cukup. Kalau ingin melihat kembali apa yang dijelaskan hari ini, nanti saya kasih link rekamannya di YouTube. Tolong dinyalakan videonya dulu supaya saya ada absensi secara online. Kalau tidak mau kelihatan wajahnya, no problem. Yang penting muncul namanya. Oke, saya SC ya. Nah, untuk absensi tidak ada lagi SC. Cukup isi saja absennya biar cepat mengisinya. Ya. Jadi nanti kalau isi cukup nama, hari belajar, pertemuan keberapa, materinya apa. Oke, saya kira cukup dulu. Dan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan pertama saya nyatakan sudah selesai. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.